Sendalnya hilang. Sendal hilang. Iya. Dan sudah ada di samping saya yaitu seorang influencer dan konten kreator yang ternama di Asahan, yaitu Bams Marpaung. Masa Allah. Selamat datang di kantor Medina Travel. Terima kasih Pak Roni. Jadi hari ini kita mau cerita-cerita seputar kemarin keberangkatan umroh ya. Yap. Tahun berapa, Bams? Tahun 2023. 2023. Bulan 11 2023. Bulan 11 Itu 2023. salah satu momen ingatan yang tidak terlupakan sampai saat ini. Iya benar ya. Iya. Karena setiap keberangkatan umroh pasti ada momen-momen yang memang kita nggak pernah lupa. Iya. Gitu ya. Nah, di kali ini saya mau tanya gimana tentang pengalaman spiritual selama menjalani ibadah umrah di sana itu. Apa aja sih? Apakah sebetulnya itu mistis kah atau kelihatan yang lain-lain yang menjadi hidayahnya yang dapat gitu? Gimana, Bang? Ya, kalau mengenai tentang pengalaman semasa di sana itu adalah sesuatu hal ini ya, kayak kita ngecas kembali keimanan kita. Yang di sana kita yang selama ini mungkin di Indonesia ataukah di kisaran kita ini selalu lupa yang dengan namanya ibadah, kegiatan-kegiatan religi juga. Nah, di sana itu memang kenapa kita harus, gitu ya, tekanannya kenapa kita harus ke sana? Karena itu tadi kita ngecas kembali keimanan kita, karena ketika kita ke sana itu kegiatannya itu full, semuanya itu ibadah. Saya pribadi waktu pertama kali datang ke Mekah, Madinah, berangkat umroh itu jelas karena saya kepingin fokus untuk ibadah. Jadi di sana memang ketika kita sampai, nggak kita mau sampai sih, dari bandara aja, ataukah mau berangkat dari kota kisaran Masjid Agung kisaran, mau berangkat ke bandara, itu kita sholawatan terus kan? Sholawatan terus ya? Iya, sholawatan terus. Nggak capek ya? Nggak capek. Ya? Memang walaupun kita ngerasa bahwasanya kita itu kayak ngantuk, karena kan pagi-pagi tuh, pagi-pagi. Tapi sampai sana itu tetap ceria. Apalagi kemarin itu kan berangkatnya mendampingi mama. Oh, sama orang tua juga. Oh ya, hikmat. Bener ya kalau gitu ya? Iya. Jadi bagi saya itu keberangkatan umroh itu memang benar-benar ngecas kembali keimanan kita. Jadi lu pertama kali ngerasain waktu pas nyampe di Mekah itu apa sih? Ya, yang pertama kali itu ketika nyampe itu kan awalnya turun dari Madinah. Oh, ke Madinah dulu. Madinah dulu. Nah, begitu sampai di Madinah itu, saya ngerasa bahwasanya aku nggak menyangka bisa meminjakkan kakiku di Madinah. Dan seperti ini yang kita bayangin dulu, pohon kurma seperti apa, kita langsung melihat suasananya di sana itu seperti apa dan kita rasakan gitu. Dan pastinya waktu pertama kali masuk ke ini ya, Masjidil Haram. Yang di sana kita lihat bahwasanya kan cuacanya ada panas ya, panas. Tapi pas kebetulan memang diajak sama Ibu Maya kemarin itu di suasana musim dingin. Tapi ada panasnya juga kan gitu. Jadi kan itu kan ada kayak apa ya, aspal ya, kita jalan-jalan. Itu panas kan hawanya. Tapi ketika kita memasuki memasuki perkarangan Masjidil Haram itu kan udah beda lagi tuh. Itu kayak batu alam. Marmer ya, keramik gitu ya. Nah itu pancaran marmernya itu nggak panas, dingin. Jadi kita masuk itu langsung suasana hati itu memang sejuk dan pasti otomatis ya. Ya Masya Allah, aku udah sampai di sini dan aku melihat Ka'bah, dan itu rasa syukur yang sangat luar biasa. Yang selama ini kita juga kiblatnya kita nggak tahu kemana, kita langsung ya di depan kiblat kita ada Ka'bah ya, langsung ya. Nah, jadi by the way-nya kalau pas di Madinah pertama kali ngelihat Nabawi, kubahnya di Raudhah atau permakam Rasulullah itu apa sih perasaannya? Memang perasaan yang paling menyejukkan hati itu ketika kita di Raudhah. Masuk ke dalam ruangannya itu. Masuk. Bener. Dan di sana kita memang itu laskar memang ya lebih kepada tadi bahasa mistis tadi ya. Mereka itu haram, kita dilarang kan, berlebihan, seperti contohnya kita menciumin ataukah sholat di situ, karena mungkin mereka juga menjaga kita agar tidak tertimpa oleh orang-orang lain gitu. Tapi di sana ya paling di dalam hati, karena kita sebelum berangkat umroh itu ada manasik yang dimana kita diajarkan yang mengenai tentang tadi itu ya. Kebanyakan orang ketika mau umroh itu pasti mencium Hajar Aswad. Iya benar. Memegang Ka'bah. Lu sempat ngicium nggak?
Hajar Aswadnya itu enggak. Karena kalau sama halnya ketika kita sampai di tanah suci atau di Mekah itu ya, atau di Masjidil Haram itu, kita nggak boleh yang namanya ngeluh. Oke. Dan nggak boleh yang namanya berlebihan. Kalau semakin kita berlebihan, maka kita tidak bisa mencium dan mencapainya. Tapi alhamdulillah karena kemarin itu sempat diajak sama, kebetulan satu kamar itu kan kakek-kakek. Dan pasti mereka berpikirannya saya kepingin mencium Hajar Aswad. Kalaupun nggak bisa, mencium Ka'bah pun nggak apa-apa. Karena saya muda sendiri ya, akhirnya saya ajak mereka berdua. Dan di situ, Masya Allah, untuk mengarah ke Ka'bah aja itu susah. Iya, karena banyaknya orang ya. Banyak orangnya. Dan sebelum berangkat itu pasti kita tanya-tanya dulu dengan orang yang berpengalaman. Itu gimana kita bisa langsung datang dan bisa mencium Ka'bah ataukah mencium Hajar Aswad ini gitu kan. Tanamkan dari hati. Oke. Tulus hatimu. Bersihkan hatimu agar kau bisa mencapainya. Ambil waktu momen Isya. Setelah Isya ataukah sebelum subuh. Kenapa tuh setelah Isya? Karena setelah Isya itu kan panjang waktunya menuju ke subuh. Ya otomatis kan kebanyakan orang setelah sholat Isya pasti kan mereka keliling lagi tuh. Banyak kan seluruh dunia itu kumpul di sana. Dan pasti adalah momen sepinya. Makanya jam-jam sepinya. Jam-jam sepinya kita bisa langsung ke depan Ka'bah ya. Ke depan Ka'bah. Itu. Nah, itu tadi kembali kepada niatan hati, dan alhamdulillah memang bisa mencium dan mengajak mereka, tapi itu penuh perjuangan. Itu masih mencium Ka'bah, belum Hajar Aswad. Nggak pala diceritain, mungkin Pak Roni bisa membayangkan. Itu. Nah, jadi emang bener ya, Bams, kalau kita selama di sana apa yang kita niatkan itu, yang kita inginkan itu langsung terjadi gitu. Insya Allah. Insya Allah. Lu ada pengalaman apa gitu yang tiba-tiba diniatkan, tiba-tiba langsung, oh ketemu nih, pengen ini gitu. Ternyata memang bener dikasih Allah nih, ada langsung di depan mata gitu. Banyak. Salah satunya yang paling utama itu kan ketika umroh kemarin itu kan memang ngajak mama. Yang di dalam hati saya itu adalah, kayak mana mamaku ini tetap sehat terus. Jadi doanya itu, ya Allah, berilah kesehatan mamaku, jangan sampai sakit, kuatkanlah dia terus untuk menikmati suasana di sini. Itu terus-terusan kebanyakan. Kebanyakan terus-terusan seperti itu, karena memang adaptasi kan. Adaptasi itu memang di mana-mana pasti kita sakit dulu nih. Dan alhamdulillahnya doaku terkabulkan. Mama yang selama ini nggak kuat, memang lemah daya tahan tubuhnya, tapi karena terus-terusan kita berdoa di sana, ya karena kan kita bawa mama ini, pasti otomatis fokusnya ke mama terus kan, gitu. Karena memang tujuannya itu mengajak mama umroh, ibadah, dan mama itu biar tahu seperti apa gitu kan. Ya alhamdulillah tidak ada sakit, mengeluh ada, tapi tetap mak jangan mengeluh ya gitu. Walaupun kakinya sakit, memang sakit kakinya, tapi bilang aja ya Allah, nikmatnya yang sangat luar biasa. Ketika saya memijak, itu aja terus mak. Nah, itu. Jadi sehingga kakinya yang sakit itu sampai 2 kali umroh membadalkan, tetap berhasil. Di situ tetap kuat waktu pas tawaf ya. Iya. Itu momen terakhir. Sa'i sih ya. Sa'i ya. Yang terakhir itu kan sa'i ya. Terus di situ adalah momen yang paling mengharukan, karena Masya Allah mamaku kuat. Terima kasih Allah sudah mengabulkan doa-doaku. Jadi pergi pulang Safa Marwah itu sanggup ya? Sanggup. Kan dua kali ya. Pertama begitu nyampe kan langsung umroh kan keliling. Nah, terus terus ada momen lagi kan untuk membadalkannya besoknya atau beberapa hari. Di situ jelas dari hati kan, apakah kuat? Karena kita sudah mengalami pertamanya. Apakah kuat? Ya dalam hati kita itu, mama kepingin membadalkan siapa? Orang tuaku. Kuatkan mak. Ini demi orang tua mama. Sama halnya seperti saya ingin membadalkan siapa? Almarhum ayah saya gitu. Ya saya harus kuat seperti itu. Jadi memang benar-benar nikmat yang sangat luar biasa ketika kita umroh dan menjalani keliling tawaf, sa'i, dan mengikuti ziarah-ziarah itu sangat-sangat apa ya, momen yang sangat luar biasa. Dan memang ya Masya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Jadi ketika sudah ada di Mekah, seolah dengan niat kita yang tulus, Allah langsung kabulin situ juga ya. Ada nggak sih pengalaman unik lain yang lu nggak lupa sampai sekarang itu?
Pengalaman unik itu adalah sendalnya hilang. Sendal hilang. Iya, itu di Madinah. Bawa sendal 2 kebetulan. Wah. Nah, selama ini saya pakai sendal yang warnanya hitam. Karena saya lihat di Madinah itu banyak sendalnya yang warna putih. Kebetulan saya juga yang satu lagi bawa sendal putih. Oke. Gitu. Jadi, saya nggak pernah berpikir yang negatif dan nggak pernah berpikir yang lain-lain dan aneh-aneh ini bakal hilang, nggak ada gitu. Karena kan di Madinah itu kan ada slot-slot untuk sendal. Oke. Nah, dan ada nomornya dan kita ingat pintu masuknya, pintu keluarnya gitu kan. Tetap kita ingat gitu. Karena memang itu lebar ya, harus kita ingat pintu masuk dan keluarnya. Jadi, oh ini dan pintu masuknya ini. Setiap harinya kan beberapa hari sana setiap harinya kan kita lakukan. Jadi ingat terus gitu. Iya, benar. Nah, saya cobalah pakai warna putih gitu. Ambil, pakai. Satu kali itu dipakai sendal itu. Langsung Satu kali dipakai. Ya. Begitu masuk selesai sholat, lah, mana nih sendalnya? Mana ini sendalnya? Itulah yang menurut saya itu unik gitu. Ternyata benar ya, mungkin bahasa yang ketika kita merasa bahwasanya mungkin hilang sendalnya, kita nanti insya Allah bakal dipanggil lagi. Kemungkinan itu berpikirnya. Nah, jadi langsung diganti nggak tuh di tempat? Kalau sendal kan memang ada 2, jadi nggak terpikir diganti ataupun apa. Udah ada memang nggak ada. Tapi berpikirnya gini, kalau kamu kehilangan sesuatu di tanah suci gitu, insya Allah nanti gantinya itu adalah kamu dipanggil lagi ke sana. Ya, jadi ada keinginan buat berangkat Kembali lagi ya. Nah, by the way sih, gimana ya perasaannya waktu pas selesai tawaf, selesai semua ibadah, sampai nanti ketika ketemu dengan hari terakhir di Saudi, mau pulang ke Indonesia, meninggalkan tanah suci itu kan ada pengalaman yang kayak berat ya, ninggalin Berat. Saudi gitu, gimana? Terharu, nangis. Waktu kemarin itu nangis langsung. Itu nggak bisa dibendung. Ketika kan semuanya nangis semua itu ya. Nangis semua. Kita mau pulang nih ke dari Mekah ke Madinah. Itu aja udah nangis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini adalah hari dimana kami mau ke Madinah. Terlalu Jujur, indah dilupakan. sangat sedih ya meninggalkan Mekah. Semoga bisa kembali lagi ke Mekah bareng keluarga ya. Dan kali ini kami mau berangkat ke Madinah. Sudah memberikan Terus ditambah lagi perpisahan dengan para mutawif ya. Mutawif, ya benar. Nah, perpisahan Mutawif, itu kan pasti PSA ya. terima kasih banyak karena ya jujur dengan arahan bimbingan mereka kita udah tahu penjelasan gitu kan. Ya jadi itu ya nangis semua, nggak kebendung gitu. Nah, momen-momen yang diabadikan di sana. Momennya itu ketika awal di sana pingin ngonten itu adalah al-baik, makan al-baik. Al-Baik. Al-baik Al-Baik. itu makanan kayak Kentucky gitu. Oh, Kentucky. Kentucky. Di sini banyak loh Kentucky. Iya, tapi kan Ustadz Herman sempat ngomong nih gitu. Cobain Kentucky al-baik di sana, katanya enak. Emang bedanya apa sih? Sama aja, cuman beda ukurannya besarnya. itu udah rame di depan sana. Aku nggak tahu bisa masuk atau enggak. Hanya kepingin nyobain al-baik aja serame ini. Akhirnya kita dapat al-baik Saudi Madi. Oh, mari kita makan. Oh, Besarnya mereka tuh lebih besar, jumbo ya. lebih jumbo gitu. Dan soal rasa pasti ada cita rasa khas dari Arabnya itu ada. Seperti rasa-rasa kari pedas gitu ada. Pakai kari ya. Sana kan lebih kayak kari-kari gitu ya rasanya. Tapi jujur ya pengalaman itu ketika ngonten itu memang dari awal mau apa pasti ada angan-angan kan. Oh saya nanti ngonten ke sini gitu. Karena tidak jauh al-baik itu tidak jauh. Kemarin itu waktu di Madinah atau di Mekah ya? Di Madinah kemarin itu. Di Madinah. Nah, nyobain itu memang itu perjuangan karena itu antrinya sangat luar biasa. Sehingga itu ada agent yang memang kalau kamu mau beli sama saya aja. Jadi ada agentnya gitu. Pakai agent juga ya. Iya. Dan akhirnya dapat ya walaupun tambahan biaya. Iya, tapi benar tuh. kita dapat dan kita mahal mereview. tuh pasti gitu. karena pakai agent lagi ya. Nah itu momen yang sempat diabadikan. Dan momen yang diabadikan yang paling sering ya paling tower jam-jam kan, Tower jam-jam, dan foto bareng mama. Terus yang paling
kepingin momen yang diambil itu adalah ketika kita puas di Ka'bah. Tapi kan kalau di Ka'bah itu kan sempatlah, karena mungkin kemarin itu kan berbandingan dengan Ustadz Kiai Syekhul Hadi ya. Jadi beliau juga megang handphone, baru berani nih megang handphone nih gitu, baru abadikan gitu-gitu. Jadi sempat siaran langsung, sempat video call sama teman-teman. Ya ini aku lagi di Ka'bah nih, semoga kalian menyusul lah gitu. Jadi itulah momen itu. Terus dan yang sering ditanamkan itu adalah ketika kalian di sini, kalian itu tetap berpikir yang baik-baik, bersyukur, menikmati kebesaran Allah gitu. Seperti itu ya, terus sholawat gitu. Nah, itulah.